Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita horor story, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di cerita horor story. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol like, share, subscribe, dan komen. Oke? Dalam sekejap rumah Mbah Tiran menjadi ramai. Para pelayat berdatangan. Bukan cuma sibuk mengurusi jenazah, sebagai orang malah bertambah resah, berbisik-bisik perihal kematian Mbah Tiran yang dalam keadaan musyrik. Mereka takut jika akhir cerita Mbah Tiran yang profesi sebagai dukun itu bakal menjadi kampung mereka menjadi lebih horor dari sebelumnya. Apalagi saat akan dikafani, mata Mbah Tiran tak bisa ditutup atau melotot, membuat takut orang-orang yang membantu profesi pemakaman Mbah Tiran. Ditambah keranda mayat yang terasa berat saat diangkat juga lubang kubur yang berbau bangkai serta mengeluarkan air yang terus-menerus. Mbah Tiran terpaksa dikuburkan dalam kondisi mayat yang ditenggelamkan di air yang bau dan kotor. Warga tak mampu bernafas lega. Kampung yang mereka tinggali semakin horor terasa. Begitupun Farhan, lelaki itu tak mampu memejamkan matanya mengingat baru saja tadi malam ia bertemu dengan Mbah Tiran. Tapi pagi tadi ia mendapat kabar Mbah Tiran meninggal dalam kondisi tak wajar. Mas, sudah jangan dipikirin, Mbah Tiran sudah waktunya pulang. Sekarang Mas harusnya lega karena sudah minta maaf, ucap istrinya berusaha menenangkan. Tapi perasaan Mas gak enak dek, kita pindah aja yuk. Kampung ini lama-lama menyeremin, sumpah. Mas gak usah pindah, bukannya kata istri Pak Handoyo, beliau sudah tak pernah diteror lagi semenjak minta maaf sama istrinya almarhum. Hah? Minta maaf sama keluarga? Kalau tahu semudah itu ngapain capek-capek ke kuburan? Gerutuku Farhan kesal. Mana ketemu langsung sama si pocong lagi. Serem banget dek. Tubuh Farhan bergidik mengingat betapa mengerikan sosok pocong yang menemui tadi malam. Sudahlah mas, jangan dipikir lagi. Yang penting sekarang udah gak punya tanggungan maaf lagi. Dini terlihat jengah dengan rasa takut suaminya berlebihan. Makanya mas besok-besok kalau ada apa-apa dipikirin dulu, nyusahin apa enggak. Kalau udah begini kan repot. Hidup dibayang-bayangi, ketakutan terus menerus, omel istrinya. Tok tok tok. Farhan dan istrinya saling pandang. Siapa yang mengetok pintu malam-malam begini? Dek, mas takut. Jangan-jangan alah mas, penakut bener. Ya udah, biar adik yang buka pintu. Dini melangkah pelan mendekati pintu, sedang Farhan memilih berdiri di tempat. Dini memilih menyipak tirai jendela sebelum buka pintu, dan mulutnya seketika menganga saat melihat sosok lusuh memakai kain kafan yang sangat kotor dengan kepala terikat. Sekilas ia mendengar rintihan di luar. Han, tolong mbah, dingin. Dini berbalik, berlari sekuat tenaga ke arah Farhan suaminya. Mas, besok kita pindah. Wahyu, salah satu orang yang sudah ikut dalam pengeroyokan Mulyono, berulang kali merasakan kehadiran Mulyono di sekitar rumahnya. Berapa kali ia mendengar rumahnya dilempari batu, ada yang terbatuk, hingga bayangan putih yang selalu melesat di luar jendela saat maghrib menjelang.
Teror yang terus-menerus itu hanya ia yang merasakan, sedangkan keluarganya yang lain tidak. Itu membuat istrinya, Winarti, merasakan kasihan dan frustasi. Ia berulang kali mengajak Wahyu untuk menemui keluarga korban. Saat ia curhat pada Pak Yai Solahuddin pun, Pak Yai mengusulkan untuk meminta maaf langsung. Namun Wahyu merasa enggan untuk melakukan apa yang dipinta istrinya. Ia takut jika nanti keluarga Mulyono menuntut dan dia masuk ke dalam penjara. Winarti pasrah, apalagi sekarang Wahyu semakin sering berhalusinasi. Pria parubaya itu semakin sering melihat penampakan Mulyono. Seperti malam ini, saat Wahyu hendak ke kamar mandi, ia mendengar bunyi guyuran air dari dalam kamar mandi. Ia mengira itu adalah istrinya yang sedang mandi. Tapi kenapa istrinya mandi di tengah malam? Benar saja, saat Wahyu menunggu di depan WC, tak lama Winarti keluar dari kamar mandi dengan memakai anduk. "Bu, ngapain mandi malam-malam?" tanya Wahyu curiga. "Ah, Bapak, barusan kita itu." "Pak, kok lali sih? Bapak mau mandi juga?" jawab istrinya genit. Itu, wong Bapak dari tadi nonton bola, Bu. Semenjak sering dengar orang batuk, Bapak susah tidur. Jadi Bapak minta temenin Dudung nonton bola. Tuh Dudung lagi tidur di sofa. Winarti tak percaya dengan ucapan suaminya. Dengan menggunakan handuk, Winarti melangkah ke ruang tengah, diikuti Wahyu di belakang. Wanita parubaya itu melongo saat melihat anaknya yang tertidur pulas. Ia menoleh ke arah suaminya. "Kalau Bapak di sini, terus yang di kamar siapa, Pak?" Wahyu lalu menarik tangan istrinya dan berjalan mengendap-endap ke arah kamar. Baru saja berada di samping pintu, bau gosong dan bangkai mengeluar begitu menyengat dari dalam kamar. Saat mau masuk kamar, tiba-tiba klek. Lampu kamar mati. Wahyu merogoh saklar, tapi ia merasakan tangannya menyentuh sesuatu lunak, lembek dan keras. Tapi bukan cuma itu, sesuatu yang kecil seperti bergerak-gerak di tangannya, dan bau bangkai serta anyir darah semakin menyengat. Sontak Wahyu menarik tangannya, dan saat akan mencium telapak tangannya, tiba-tiba lampu kembali menyala dan plak. Wahyu bingung saat melihat istrinya tiba-tiba ambruk. Baru saja ia hendak menolong istrinya, runggunya mendengar lirihan suara tepat di belakangnya. Yu, minta maaf Yu." Perlahan Wahyu berbalik, matanya melotot seketika. Tubuh terbalut kain kafan kotor itu menyeringai. "Yu, istrimu tidur sama aku, Yu." Detik berikutnya Wahyu pun ambruk. Rumah itu mendadak sepi, sunyi. Semakin hari rumah Kartini semakin ramai kedatangan tamu dari kampung sebelah. Bukan cuma orang-orang yang merasa punya adil dengan terbunuhnya Mulyono, tapi juga orang-orang yang penasaran dengan cerita teror pocong. "Saya mohon, yang tidak punya kepentingan jangan datang ke rumah. Itu mengganggu saya dan keluarga." Indah menolak beberapa orang yang dari tadi menunggu di rumahnya. "Maaf Dek, kami hanya butuh ketemu sama ibumu. Tadi malam bapakmu nelor keluargaku lagi. Dia nyamar jadi bapakku, terus nidurin ibuku." Indah melotot. "Maksud mereka ini apa? Bapakku bukan orang cabul," batin Indah. Kartini yang mendengar dari dalam rumah langsung menyeruak keluar, menggeser tubuh Indah dan menunjuk seorang pemuda tak lain adalah Dudung, anak dari Wahyu.
Jangan sembarangan kamu. Suamiku itu sudah meninggal. Buru-buru mikirin dunia, apalagi berbuat cabul. Dia mungkin sekarang lagi teriak kesakitan, disiksa di kuburan. Teriak Kartini menahan emosi. Ia yakin itu bukan arwah suaminya. Semasa hidup saja suaminya tak pernah mendua, apalagi sudah tiada. Itu semua fitnah. Bu, kami tidak bohong. Sudah saya maafin. Saya mohon sekarang pergi dari rumah saya. Kartini menahan tangis. Ia menarik tangan Indah. Bu, ibu yakin itu bukan bapakmu. Bulir bening mulai luruh. Ibu menatap sedih Indah. Sesaat kemudian ia memandang ke arah berbeda dan mengunci pintu. Bu, Indah, kamu jangan berpikiran buruk tentang bapakmu. Tipu daya setan itu luas, nak. Jadi kita hanya tinggal menunggu saja. Ibu senang karena perbuatan orang-orang tak punya hati itu akhirnya terbalas. Bu, Indah percaya itu bukan bapak, Bu. Indah menatap dua bola mata ibunya dengan yang terlihat sendu. Bu, keuangan ibu semakin menipis kan? Kita tidak bisa terus begini, Bu. Indah akan mencari kerja. Indah, kenapa tiba-tiba? Indah tahu, Bu, kita tidak mungkin terus hidup dengan belas kasihan orang lain. Izinkan Indah mencari kerja, Bu. Ibu terdiam, pikirannya menerawang. Benar kata Indah, mereka tak mungkin hidup dalam belas kasihan orang. Mereka harus mampu berdiri sendiri, apapun itu alasannya. Boleh, tapi jangan yang pulang malam-malam ya. Siap, Bu. Indah janji akan cari kerja yang pulang sore. Lagi pula, kampung kita sepi kalau malam. Indah tak berani pulang sendirian. Ibu mengulas senyum manisnya. Ia bangga terhadap Indah. Anak gadisnya yang solehah, begitupun Indah. Ia dengan semangat berjuang, bertekad untuk mencari kerja di kampung sebelah besok hari. Malam ini ia akan menyiapkan bahan-bahan untuk lamaran pekerjaan. Lampu padam serentak dengan turunnya hujan yang tiba-tiba. Langit memang sudah mendung dari sore. Angin cukup kencang berhembus, tapi hujan baru turun setelah usai azan maghrib. Kartini mengumpulkan 3 anaknya dalam satu ruangan. Lilin hanya ada satu yang sengaja ia simpan di dalam kamarnya. Jaga adik yo, ibu mau ambil lampu templok di dapur, seru Kartini. Indah yang saat itu sedang memeluk Danang yang ketakutan karena bunyi petir dan takut gelap itu mengangguk. Ia menggeser tubuhnya mendekati Mulyani, adik bungsunya, dan menarik tangan Danang agar mendekap padanya. Danang menarik kedua kakinya yang tadi menggantung di ranjang. Ia menempelkan punggungnya pada punggung Indah. Indah meraih bahu adiknya, salah satu tangannya menepuk pelan paha si bontot dengan sayangannya. Jangan takut, Nang. Selama masih ada ibu dan Mbak Indah, kami akan melindungi kamu, ujar Indah. Danang semakin merapatkan tubuhnya, merasakan kehangatan cinta mbaknya. Danang sayang Mbak, lirihnya. Sementara Kartini melangkah sembari meraba-raba dinding, takut tersandung karena suasana amat gelap, tak ada cahaya sedikit pun. Ia hanya menerka-nerka di mana letak lampu templok. Korek api yang ia punya hanya tinggal 2 batang.
Saat berada di dapur, ia merasakan kuduknya meremang. Wangi aroma kandil mengeluar menusuk hidungnya. Gemetar. Tubuh Kartini tiba-tiba gemetar saat merasakan dingin yang teramat sangat di belakang tubuhnya. Irama jantungnya mulai tak beraturan. Batinnya berkata jika ada sesuatu di balik punggungnya, ia akan berbalik. Tapi rasa takut kian menyengat tubuhnya. Peluh mengucur seiring hembusan angin yang menyentuh tengkuknya. Alhamdulillah, desisnya tangannya mampu menggapai lampu templok yang tergantung di dinding. Ia menggosok pentol korek api, dan api kecil pun menyala. Kartini membuka penutup yang terbuat dari kaca dan lampu templok pun bercahaya. Perlahan ia membalikkan badannya dan kosong. Tak ada siapapun selain dirinya di dapur. Kartini bernafas lega. Ia kembali melangkah ke dalam kamar, di mana ketiga anaknya sedang berkumpul menunggunya. "Bu, kok lama?" tanya Danang. "Iya, Nang, maafin ibu ya." "In, malam ini temanin Danang tidur di kamarmu yo. Hujan tambah deras. Belum lagi kilat gambar-gambar di luar," pesan ibunya. Indah mengiyakan dan menggeser tubuhnya. Ia turun dan mengajak adiknya turut serta. Ia menerima lampu templok yang diberikan. Indah dan Danang keluar dari kamar ibu dan masuk ke kamar Danang. Bocah itu tidur di ranjang, sementara Indah menindih duduk menjaga adiknya. Ia susah memejamkan mata. Pikirannya melayang. Ia sudah tak sabar untuk mencari kerja. Berdoa semoga Tuhan mempermudah langkahnya. Lilin di kamar Kartini hampir saja meleleh sepenuhnya. Ibu muda itu menguap beberapa saat sebelum akhirnya ia terlelap bersama bayi Mulyani di sebelahnya. Bunyi air hujan yang mengenai atap seng terdengar berisik. Terkadang suaranya malah mirip seperti orang berbisik. Kartini yang sudah berada dalam mimpi merasakan sesuatu, seperti memeluk tubuhnya dari belakang. Saat Kartini ingin berbalik, suara yang amat ia kenal menghentikannya. "Biar begini saja, Bu. Bapak kangen Ibu. Bu, Bapak ndak bisa lama-lama lagi, Bu. Bapak," lirih Kartini. Ia berbalik dan menatap wajah amat ia rindui. "Pak, Bapak kok di sini? Bapak kan sudah meninggal," ucap Kartini pada suaminya yang haru. "Bapak kangen sama Ibu. Ibu jaga anak kita baik-baik yo." Kartini mengangguk pelan. Tangis mulai membanjiri sudut pipinya. Ia begitu rindu pada sosok suaminya. Namun batinnya berkata, jika ini hanya mimpi belaka, meski begitu, Kartini tetap bersyukur. Bertemu dengan suaminya adalah doa yang terus tersemat dalam sholatnya. Di saat yang bertepatan, Indah kebelat pipis. Ia meminjam lampu templok, sempat menoleh ke arah adiknya yang tengah terlelap. "Mbak, pinjam dulu, Dek. Kamu jangan bangun yo," Indah berbisik pada Danang. Ia melangkah lamat-lamat sembari berjingkat. Dak. Ia seperti melihat sesuatu di kamar ibunya ketika ia melewati kamar ibu. Indah ragu. Ia seperti melihat sekilas seperti guling berwarna putih, tapi bukan ukuran yang tak biasa. Ukurannya lebih panjang dari tubuh ibunya, dan benda itu seperti menempel di tubuh ibunya. Gak mungkin ibu tak punya guling. Semua guling yang ada di kamarku dan juga Danang, gumam Indah.
Rasa sesak itu tiba-tiba hilang seketika. Indah berbalik dan berniat kembali ke kamar ibunya. Tapi kalau bukan guling, terus apa? Hantukah? Atau itu pocong yang disu-isukan warga? Apa betul itu bapaknya? Berbagai pertanyaan merasuk di dalam batinnya. Indah mengepal tangannya, menepis rasa takut yang ada di dalam dirinya. Peluh mengucur seiring detak jantung yang berpacu. Ia memilih berbalik dan memastikan jika itu bukan makhluk tak kasat mata yang mengganggu keluarganya. 1-2 langkah, Indah berusaha menahan nafasnya barang sejenak. Berniat mengintip dari balik dinding kayu yang sebagian sudah lapuk dimakan rayap. Tangannya menempel dinding. Saat wajah itu mulai menyembul, mata bulat Indah semakin membesar. Jantungnya seolah tak berhenti berdetak saat melihat sesuatu berdiri tegak di samping ibunya. Tubuh Indah seketika gemetar, meski tak terlihat wajahnya. Sosok putih yang diikat kepalanya itu bertumbuh sangat tinggi, hampir menyentuh langit-langit kamar. Peluh mengucur seiring detak jantung yang terpacu. Ia memilih berbalik dan memastikan jika itu bukan makhluk tak kasat mata yang mengganggu keluarganya. Jantungnya seolah berhenti berdetak saat melihat sesuatu berderak tegak di samping ibunya. Tubuh Indah seketika gemetar, meski tak terlihat wajahnya. Sosok yang diikat kepalanya itu bertubuh sangat tinggi, hampir menyentuh langit-langit kamar. Tiba-tiba adik bungsunya itu menangis histeris. Dengan matanya sendiri, Indah melihat makhluk itu melesat terbang, menembus bumbungan rumah. "Indah, kamu kenapa, Nak? Kok berdiri di situ?" Suara ibu membuat Indah tersadar. Perlahan Indah menggerakkan kepalanya menghadap ibu yang sedang menyusui Mulyani di ranjang. Indah hanya menggeleng pelan. Ia tak ingin ibu khawatir dan tak takut jika ia jujur apa yang baru saja ia lihat. "Gak ada apa-apa, Bu. Indah mau kamar mandi dulu." Indah memutar tubuhnya dan melangkah gontek ke arah kamar mandi. Tubuhnya masih gemetar hebat saat kakinya melangkah ke arah kamar mandi. Indah terpaksa berpegangan pada dinding agar ia tak terjatuh. Tuntas hajatnya, Indah kembali ke sesapi. Rasa tak karuan. Bau gosong kembali menyengat di sekitar tempatnya berdiri. Lampu masih mati, dan saat bersamaan Runggunya mendengar suara lolongan anjing di belakang rumahnya. Indah mendekat ke arah dinding dan mengintip di antara celah papan yang bolong. Dek. Mbak Indah." Hampir saja Indah terpeleset di lantai kamar mandi. Kalau saja ia tak berpegangan pada ujung bak mandi. Gadis itu segera melangkah keluar ketika mendengar suara adiknya yang ketakutan. "Iya, Dek, ada apa?" Indah tersengal saat tiba di kamar. Danang sudah berada di sudut dengan air mata yang mengalir deras. "Kenapa, In? Kok Danang nangis?" Tak lama terdengar suara ibu dari arah kamar. "Nggak kenapa-napa, Bu. Cuma ketakutan tadi waktu Indah tinggal," saut Indah berusaha menenangkan. Sementara Danang langsung berhambur ke pelukannya. "Mbak, tadi ada yang tegak di ujung kamar, putih dan tinggi." Tangis Danar semakin getar. Wes, nggak ada apa-apa kok, Nang.
Indah mengelus punggung adiknya yang masih tersendu. "Dah bobo, Mbak temenin." Danang menurut. Ia berbaling di samping Indah dan memungkinginya. Lampu menyala. Indah tetap menjaga adiknya. Ia tidur dengan posisi duduk dan kepalanya menempel di meja belajar Danang. Hingga pagi menjelang ia terjaga posisi yang sama. Berulang kali gadis itu mengucek matanya, merentangkan kedua tangannya, mengusir rasa pegal karena semalam tidur dalam posisi tak nyaman. Indah membangunkan Danang untuk sekolah. Ia akan mengantarnya bebarengan dengan dirinya yang hendak mencari kerja. Setelah bersiap-siap, Indah dan Danang melangkah bersama menuju sekolah. Danang mencium punggung tangan kakaknya sebelum masuk ke perangan sekolah. Sedang Indah melajukan perjalanan ke kampung sebelah. Saat memasuki wilayah kampung yang bertetanggaan dengan kampungnya, beberapa orang berpapasan dengan menatapnya dengan sorot mata tajam dan menyidik. Indah sama sekali tak mengenal mereka, tapi dari tatapan orang-orang itu, Indah tahu mereka mengenalnya. "Tin, Tin." Karena melamun, Indah tak sadar jika ia berjalan di tengah jalan. Gadis itu tercengat kaget saat mendengar suara klakson motor yang memekakan telinganya. "Hei, jangan jalan di tengah dong, ntar ketabrak gimana?" Indah menggeser tubuhnya segera, tangannya menyentuh dada yang gemuruh kencang. Perlahan Indah berbalik dan, "Kamu?" Mereka saling berpandangan dan sejurus kemudian sama melempar senyum. Pemuda itu menepikan motornya tepat di samping Indah. Indah menunduk, menutup wajahnya yang kemerahan karena malu. Pemuda itu turun dan berdiri bersebelahan dengan Indah. "Kita belum sempat kenalan, aku Jody." Ia mengulurkan tangannya. Indah menatap tangan itu sejenak dan menyambut uluran tangan dengan anggukan pelan. "Aku Indah," lirihnya. Jody menarik kembali tangannya, tatapannya jatuh pada amplop coklat yang dibawa Indah. "Mau melamar pekerjaan?" tanyanya. Indah laki-laki hanya mengangguk malu. Ia menghampiri tatapan Jody karena untuk pertama kalinya gadis berhijab muka itu dekat dengan laki-laki. Iya, Kak, aku mau cari kerja. Semenjak bapak meninggal, di rumah gak ada yang bisa cari uang." Jody merasa tersentuh dengan ucapan Indah. Ia berpikir sejenak sebelum akhirnya ia tersenyum lebar. "Mau bantu-bantu di toko punya bapakku enggak? Kebetulan kemarin karyawannya ada yang berhenti karena menikah." Perlahan Indah mengangkat wajahnya dan tersenyum manis. Jody yang saat itu tepat berada di sampingnya menengguk saliva susah payah. Wajah gadis manis itu seketika membuat jantungnya berdebar kencang. "Ya, tentu saja mau, Kak. Ayo, aku antar ke sana. Kebetulan mau ke toko juga." Jody menumpuk pelancong motor bagian belakang sebagai isyarat agar Indah mau berboncengan dengannya. Indah berpikir sejenak, berharap jika Jody tak macam-macam dengannya. Maklum, mereka baru bertemu beberapa kali dan Indah belum terlalu mengenalnya. "Kamu gak usah takut, In. Aku gak punya pikiran macam-macam kok." Ucapan Jody bagaikan tamparan bagi Indah, sesuai dengan apa yang ia pikirkan. Indah akhirnya memutuskan untuk ikut duduk berboncengan dengan Jody. "Tapi kakak harap kamu jangan bilang anaknya almarhum Pak Mulyono
yang terkena amukan masa ya? Pinta Jody. Memang kenapa kak? Gak kenapa-napa sih, cuma bapak kakak sensitif menyangkut cerita perkeroyokan itu, jelasnya. Indah manggut-manggut di atas motor yang melaju pelan, melewati beberapa orang yang sedang beraktivitas. Tatapan mata Indah mengedar ke segala arah, memperhatikan kampung tempat bapaknya dibantai. Desas-desus yang berhembus kencang, persawahan hijau membentang luas di sekitar kampung menjadi saksi bisu bagaimana bapaknya dihabisi, dihajar sampai mati. Indah tak mampu menahan kesedihan yang tiba-tiba hadir saat mereka melewati area persawahan. Tangis Indah pecah, membayangkan bagaimana bapaknya merasakan sakitnya dihakimi warga, hingga ia merasakan sakratul maut menemui sang Halik dan meregang nyawa dalam keadaan hina. Jody yang mendengar isakan di belakang menempikan motornya di pinggir persawahan. Suasana kala itu sepi, tak ada seorang pun yang lewat, membuat Indah seketika tercekat. Kenapa berhenti kak? Suara Indah terdengar bergetar. Kamu kenapa menangis? Jody menatap bergantian dua bola mata Indah yang basah. Gadis itu segera mengusap dan menggeleng pelan. Aku ingat bapak, lirihnya. Jody menghela nafas dalam. Ia menepuk pelan pundak Indah. Udah, jangan larut dalam kesedihan. Kamu punya keluarga yang harus dijaga. Yuk semangat. Indah menatap sendu lelaki yang baru dikenalnya itu. Lagi Jody merasakan desiran halus di hatinya. Yuk kita lanjut perjalanannya. Jody mengos motornya pelan dan mulai melaju meninggalkan area persawahan menuju toko milik keluarganya. Sesampainya di toko, Jody memperkenalkan Indah sebagai temannya. Sudiro sempat menatap dengan curiga, merasa pernah melihat gadis yang ia dibawa anaknya. Namun dengan 1000 alasan, Jody mampu membuat kedua orang tuanya menerima Indah sebagai karyawan. Indah yang memang cermat dan cerdas mampu mengikuti arahan dari kedua orang tua Jody. Gadis itu senang. Akhirnya ia bisa bekerja dan membantu orang tuanya. Indah, toko tutup jam 5 sore. Nanti ibu datang untuk tutup toko, seru Nyonya Sudiro. Ya bu. Nyonya Sudiro melempar senyum sebelah sebelum ia pergi. Kini tinggal Indah seorang diri. Brak. Terdengar sesuatu jatuh dari arah kuda. Indah berlarian dan ternyata saat Indah sampai di gudang, beberapa kardus susu jatuh dari tumpukan dan beberapa kotak susu berserakan. Indah menatap gusar, meraih kotak susu yang beberapa bagian rusak dan penyok. Ia menyusun kembali ke dalam kardus dengan perasaan takut. Bagaimana jika bosnya marah? Meski ini bukan salahnya, ia pasti akan jadi sasaran. Mana ini hari pertama bekerja. Indah tertegun, terdengar bunyi langkah kaki di luar. Berarti ada yang pengunjung yang datang. Gegas Indah beranjak dan melangkah keluar. Tak ada seorang pun di luar. Matanya mendengar ke segala arah. Astaga. Seketika mata sayu itu melebar. Laci tempat menyimpan uang terbuka. Indah dengan cepat melesat ke tempat kosong. Isinya sudah kosong. Tubuh gadis itu meluruh di lantai. Tangisannya pecah saat itu juga. Menarik kedua kakinya dan membenamkan wajahnya kedua paha. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Lirihnya. Masih dalam keadaan shock, Indah kembali mendengar suara langkah kaki mendekat.
Sesegera mungkin gadis itu bangkit dan melihat Pak Sudiro sudah berkaca pinggang di depan tokonya. Indah, bekiknya. Gadis itu salah tingkah dan berkopoh-kopoh. Ia mendekat, menatap takut-takut Pak Sudiro dengan wajah sangarnya. Indah, kenapa toko dibiarkan? Kamu kemana saja? Seharusnya jangan sedikit pun meninggalkan tempat. Suara Sudiro terdengar lantang. Maaf pak, tadi tumpukan kardus susu di belakang jatuh. Ada beberapa kotak susu yang rusak. Dengan terbata, Indah berusaha menjelaskan. Mata Pak Sudiro melotot saat itu. Giginya meremuk. Belum sampai di situ, dadanya rasanya ingin meledak saat Indah mulai mengungkap apa yang sebenarnya terjadi, di mana uang yang berada di laci habis tak bersisa karena dicuri. Bagaimana bisa kecolongan seperti itu? Baru kerja sehari sudah buat ulah. Apa mau pecat? Indah menggeleng, tubuhnya seketika gemetar hebat. Bulir bening mulai merembes di sudut mata. Hari ini kamu kerja sampai jam 6 sore, jaga toko sampai aku datang, sungut Pak Sudiro. Indah hanya mengangguk pelan, wajah ibu dan adiknya membayang di pelupuk mata. Mengingat senyum yang mereka saat tahu kini ia sudah bekerja, Indah melangkah guntai kembali ke arah meja kasir dan menunggu pembeli. Langit sudah berubah jingga, pertanda hari mendekati waktu maghrib. Matahari mulai terbenam. Indah masih berada di toko. Ia menunggu kedatangan Sudiro dan istrinya untuk menutup toko. Tapi hingga azan maghrib berkumandang, mereka tak juga datang. Indah menunggu dengan resah. Bagaimana ia pulang seorang diri tempat sepi dan gelap seperti ini? Dan tak berapa lama kemudian Sudiro datang. Indah tersenyum penuh arti. Tapi lelaki parubaya yang sedari siang sudah merasa jengkel tak membalas senyum itu. Ia cuek dan menyuruh Indah untuk segera pulang. Melihat langit sudah gelap, Indah hanya seorang diri berjalan di perkampungan itu, mempercepat langkah. Benar kata tetangganya, kampung itu akan seperti kampung mati jika sudah memasuki malam hari. Desas-desus pocong yang katanya bapaknya itu membuat warga enggan berada di luar rumah kalau tidak karena terpaksa. Pak Sudiro yang lupa menutup tokonya, entah kenapa perasaan begitu was-was. Tidak seperti teman-temannya yang lain. Sebagian dari mereka sudah tenang karena tak diganggu sosok pocong yang berwarna menyeramkan lagi. Setelah minta maaf langsung ke keluarga almarhum Mulyono. Seperti hari ini terpaksa keluar rumah saat azan maghrib baru saja berkumandang. Tanpa melaksanakan sholat, ia berlarian begitu saja menuju tokonya. Jarak antara rumah dan toko hanya berapa ratus meter saja. Sudiro melangkah tergesa saat sudah selesai mengunci tokonya. Matanya celingukan, takut-takut sosok itu mengikutinya. Benar saja, saat menoleh ke belakang, kakinya seketika gemetar hebat. Melihat di kejauhan ada sosok yang berjalan mendekat. Bukan cuma satu, tapi dua. Sosok berkain putih panjang itu seperti melambai padanya. Pocong, teriaknya. Ia lari berbirit-birit. Pocong. Sekilas Sudiro seperti mendengar ucapan sama dari arah belakang, tapi ia tak peduli. Yang ia tahu saat ini, saat ia menoleh ke belakang, dua pocong itu juga berlarian ke arahnya, membuat
Nafas Sudiro semakin tersengal karena rasa takut yang teramat sangat. Saat berada di ambang pintu rumahnya, Sudiro terengah-engah, segera mengetuk pintu dengan membabi buta. Dok, 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 dok. Bertepatan dengan terbukanya pintu, mata Sudiro kembali melebar. Hampir saja jantungnya terlontar keluar saat melihat sosok putih menyembul di balik pintu rumah. Pak, Bapak kenapa? Astagfirullah, Bu. Menyadari sosok itu adalah istrinya yang memakai mukena. Seketika Sudiro mengelus dadanya yang berdebar kencang. Ada pocong, Bu. Bapak dikejar pocong, adunya. Pak D Sudiro. Panggil seorang yang sangat itu langsung membuat Sudiro dan istrinya menoleh. Kenapa, Wati? Kenapa terengah-engah? Tanya istri Sudiro saat melihat dua anak tetangganya itu susah payah bernafas. Itu Pak D, tadi teriak pocong, jadi kami ketakutan dan ikut berlari. Gadis remaja itu menjelaskan. Jadi yang dari tadi ngejar Pak D itu kalian? Sudiro mengeloyor kedua kepala bocah itu hingga mereka terpingkal-pingkal. Lah, jadi kami yang disebut pocong tadi, kan kami baru pulang sholat maghrib, Pak D. Orang di sini heran, takut pocong, tapi masjid malah jadi sepi. Padahal kan kata Ustadz, semakin kita takut, mereka yang tak kasat mata semakin kuat. Sudiro terdiam. Benar kata bocah bermukena itu. Harusnya ia pun semakin dekat dengan Tuhannya, bukan semakin malas dan melalaikan kewajibannya. Kedua bocah itu lalu pamit dan Sudiro bergegas masuk ke dalam rumah. Ia tak menampik perasaan gundah yang tiba-tiba hadir dan mengacau batinnya. Apa gadis itu baik-baik saja? Sunyi, sepi, hanya ditemani suara jangkrik dan gemerisik dedaunan bambu yang tertiup angin. Indah melangkah seorang diri, tiada siapapun, kampung itu bak kampung mati. Rasa takut yang kian membuncah membuat gadis itu semakin mempercepat langkahnya dan menancapkan pendengarannya. Srek, srek. Langkahnya terhenti seketika saat tak jauh darinya. Ia melihat seorang lelaki tua yang berjalan mendahuluinya. Rasa lega tiba-tiba hadir dalam hatinya. Gadis itu mempercepat langkahnya agar bisa berjalan beriringan. Namun semakin dikejar semakin jauh. Indah tak menyerah hingga dekat sampai di rumahnya. Indah berbelok dan lelaki itu masih tetap berjalan tanpa melihat belakang. Sebelum jauh, Indah sempat menoleh dan lelaki itu sudah tak tampak, hilang entah kemana. Indah yang diliputi perasaan heran tak mampu menyembunyikan rasa syukurnya bisa kembali ke rumah dengan selamat. Terima kasih, Pak. Siapapun kamu, semoga kebahagiaan selalu menyertaimu, irihnya. Dan Indah berlari menuju rumahnya. Tanpa ia sadari, ada sosok putih yang mengawasi dari bilik rimbunan pohon bambu, sedang tersenyum penuh arti. Sosok yang tak lain adalah Mulyono, bapaknya sendiri. Sekitar pukul 10 malam, suasana amat sepi. Cipto saat itu suntuk, memilih untuk duduk di ruang depan. Berapa kali ia mendesah, rasa bersalah kian menusuk batinnya. Terlebih, berulang kali ia mendengar desas-desus teror pocong yang tiap hari berhembus kencang. Ingin rasanya minta maaf pada keluarga korban, tapi nyalinya belum cukup besar untuk bertemu dan meminta maaf. Terlebih, ia juga pernah ditemui sosok pocong lagi. Namun berbeda dengan malam ini, suasana yang teramat sepi membuat batin Cipto bertanya-tanya.
ditambah udara dingin tanpa hujan yang menusuk hingga tulang. Cipto menyesap rokok sampurna miliknya, menatap ke arah jendela, kuduknya terasa meremang. Mata tuanya mulai mengawasi jalan seperti ada sosok yang datang melangkah ke arah rumahnya. Sosok memakai belangkon dengan tubuh sedikit membungkuk, selalu menunduk. Cipto beranjak dari duduknya, merasa mengenal sosok itu yang tak lain adalah Mbah Tiran. Ia mendekat ke arah pintu dan hendak menekan knopnya. Baru saja tangannya akan menyentuh, tiba-tiba, "Papa mau ngapain?" Istrinya tiba-tiba muncul dari dalam kamar. Cipto terperanjat dan menoleh ke arah istrinya. "Itu mah, ada Mbah Tiran di luar," jawab Cipto polos. Wajah istrinya berubah. Seketika ia menyuruh Cipto menjauhi pintu. "Papa nggak tahu ya?" "Oh iya, Papa kan 2 hari ini nginep tempat emak untuk nenang diri. Mama juga lupa kasih tahu, Pak." "Apa, Ma?" "Mbah Tiran sudah meninggal, Pak, beberapa hari yang lalu. Jadi nggak mungkin itu Mbah Tiran." Rasanya nyawa Cipto melayang saat itu juga. Jelas-jelas tadi yang ia lihat adalah Mbah Tiran. Perlahan, Cipto menggeser tubuhnya ke arah jendela. Ia mengintip dalam, siapa sebenarnya yang berada di dalam luar. Meski rasa takut menyelimuti dirinya, tapi rasa penasaran menepis takut yang ia rasa. Dan saat wajahnya menempel di kaca, ia melihat kosong. Tak ada siapa-siapa di depan rumahnya. Cipto mundur beberapa langkah, dadanya terdegup kencang. Jelas-jelas ia bermimpi Mbah Tiran tadi nyata adanya. "Sudahlah, Pak, tidur sana. Mama ke toilet dulu," suruh istrinya. Cipto yang merasa tubuhnya bagai kehilangan tenaga memilih menuruti istrinya. Ia melangkah gontai menuju kamar. Ia langsung berbaring dan menutup matanya. Entah kapan ia terlelap. Lelaki berambut hitam sedikit urban itu menggeser tubuh dan membalikkan tubuhnya. Dingin menyegrap tubuhnya. Ia memeluk guling yang ada di sampingnya. Dalam keadaan antara sadar atau masih berada di alam mimpi, Cipto merasakan keanehan pada guling yang ia peluk. Terasa kaku dan keras. Hidungnya pun mengendus bau bangkai yang teramat sangat bercampur dengan bau gosong dan anyir darah. Mereka ada sesuatu yang aneh, apalagi saat sesuatu yang menggeliat di tangannya. Cipto terpaksa membuka matanya. Matanya mengerjap seolah tak percaya apa yang sedang dilihatnya saat ini. Berharap itu hanya mimpi. Namun sebanyak apapun matanya mengedip, tetap saja sosok itu di hadapan itu tak hilang. Sosok dengan wajah hancur, mata melotot yang penuh dengan belatung, dengan lingkaran hitam di seputar mata itu terkekeh seolah mengejek. Dari mulutnya mengalir darah kental berbau anyir dan belatung-belatung kecil. Tubuh Cipto gemetar, ingin teriak tapi suara bagai tercekat di tenggorokan. Hanya tangis yang menyusur di sudut matanya. Bertepatan dengan bunyi derit pintu kamarnya, sosok itu melesat terbang ke atas langit-langit rumah. "Pak, kok gelap sih?" Tetap saja Cipto tak mau mengeluarkan suaranya. Ia bagai bisu. Klek, lampu dihidupkan dan saat itu mata istri Cipto membulat saat ia melihat Cipto yang gemetaran dan tangisnya tumpah ruah. "Papa." Istrinya melesat ke arah Cipto. Ia lalu melentangkan tubuh Cipto yang tadinya dalam posisi miring. Sialnya, Cipto harus melihat kembali sosok pocong yang kini menempel di langit-langit kamarnya itu untuk sekian kalinya.
Istri Cipto semakin panik melihat suaminya yang semakin gagu dan tubuhnya yang tiba-tiba panas. Ia hanya bisa menangis karena tak ada seorang pun yang bisa dimintai tolong. Berulang kali ia menelepon Wahyu karena Wahyu teman dekat Cipto. Karena masih tengah malam, Wahyu menolak datang. Istri Cipto hanya bisa pasrah dan dengan tangis yang terus berderai melihat kondisi suaminya. Tak tahu harus berbuat apa, ia hilang arah. Pagi-pagi sekali, saat matahari baru saja muncul dan embun yang mulai menguap, Wahyu berjalan tergopoh-gopoh keluar ke rumah Hamdan. Hamdan yang saat itu baru saja merenggakan otot-ototnya langsung terjingkat dan berlari. Terdengar suara teriakan dari sahabatnya itu. Dengan hanya menggunakan sarung dan singlet, Hamdan menemui Wahyu di muka rumah. Hamdan heran melihat temannya yang tersengal-sengal dengan wajah yang gusar. "Ada apa, Yu? Tumben pagi-pagi begini mampir?" tanya Hamdan saat berhadapan langsung dengannya. "Tunggu." Waktu mengangkat tangannya dan setelah menunduk, ia berulang kali menarik nafas dan membuangnya perlahan. Perlu membasahi tubuhnya hingga aroma tak sedap mengeluar kebersamaan. Hamdan menarik tubuhnya menjauh. Bau ketek hatinya. "Duduk dulu, Yu." Hamdan mempersilahkan Wahyu untuk duduk di sebelahnya. Wahyu menurut. Hamdan memanggil istrinya untuk mengambilkan segelas air putih untuk temannya itu. Wahyu meneguk airnya dengan tergesa. Setelah dirasa tenang, berulang Wahyu memulai muka suara. "Cipto dan subuh tadi istrinya ke rumah. Katanya saat ini badannya panas, matanya melotot dan lihat ke langit-langit rumah. Terus dia nyebut Cong gitu." Hamdan manggut-manggut. "Pasti pocong, gak mungkin bencong batinnya. Memang Cipto ikutan waktu ngeroyok itu begal. Kalau enggak, seharusnya dia bawa ke rumah sakit aja. Mungkin hanya demam." Hamdan mencoba berspekulasi. "Sepertinya iya, dan yang kuntangkap semenjak Tejo meninggal itu, baik Cipto maupun Tio sering ketakutan," jawab Wahyu. "Kalau kamu, Yu?" Hamdan kembali menyelidik. Raut wajah Wahyu berubah pias. Ia malu untuk jujur jika dirinya termasuk salah satu pengeroyok Mulyono. "Alhamdulillah, waktu kejadian aku lagi di rumah mertua, jadi bisa dipastikan aku tak ikut-ikutan," bohongnya. "Kamu..." Kini giliran Wahyu yang memengaruhi curiga pada Hamdan. "Seperti yang kamu lihat, Yu. Alhamdulillah, aku baik-baik saja. Soalnya saat orang-orang ribut, aku memilih pulang. Jadi bagaimana dengan Cipto, Yu? Aku juga belum lihat Tio, takut dia kenapa-napa. Tunggu ya, kita coba bawa Ustadz Salman ke rumah Cipto. Mana tahu dengan perantara Ustadz, Cipto bisa kembali sehat," usul Hamdan. Wahyu begitu saja langsung mengangguk, sedang Hamdan memilih masuk ke dalam rumah dan berganti pakaian. Tak lama Hamdan keluar dari rumah dengan memakai celana chinos coklat dan baju kaos. Mereka berjalan beriringan ke rumah Pak Ustadz yang jaraknya hanya beberapa ratus meter dari rumah Hamdan. Begitu sampai mereka Oke, ya itu tadi cerita dari Pocong Itu Bapakku. Ditunggu part selanjutnya ya. Sebelum cerita kita tutup, alangkah baiknya tekan tombol like, subscribe, dan komen. Oke.